guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini di episode kali ini gue akan ngebahas suatu tools yang bernama Swagger gitu ya. Jadi Swagger ini adalah tools yang digunakan untuk mendokumentasikan API atau web service yang kita bangun gitu. Misalkan kita nanti udah ngebuat suatu service dengan banyak API, nah si Swagger ini akan dengan mudah gitu ya membuat atau menggenerate dokumentasi berdasarkan API tadi yang udah kita buat gitu. Nah itu bakal berguna banget buat nanti kita kasih ke manajer, ke QA atau ke tim yang lain gitu ya. Pokoknya Swagger ini bakal berguna buat teman-teman yang memang pingin mendokumentasikan API kalian. Nah nanti kita akan mencoba untuk buat satu service dengan bahasa pemrograman Golang. Lalu kita nanti akan coba generate gitu ya menggunakan library Swagger, dan setelah generate nanti kita akan melihat dokumentasinya dalam bentuk web gitu. Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Oke, jadi kita akan menggunakan library ini ya. Namanya adalah Swaggo. Jadi Swaggo ini ya automatically generate RESTful API documentation with Swagger untuk Golang ya. Nah, ini yang akan kita pakai library-nya. Di sini ada dokumentasinya, bisa teman-teman baca juga. Lalu ada getting started-nya, cara untuk pemakaiannya gitu ya, nanti bagaimana cara install package-nya, sama ini run swag init. Run swag init ini untuk generate dokumentasinya, dan run generate-nya ini di project yang ada main.co-nya. Kalau misalkan ada server.co ya berarti di server.co. Istilahnya tuh ya yang file root-nya lah gitu, yang ada file root-nya. Nanti dia bakal nge-generate suatu folder yang namanya docs, dan di dalamnya ada docs.go dan ada JSON juga. Nanti mungkin bisa dilihat langsung sama teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan Swagger yang menggunakan framework Echo gitu ya. Nah, kita langsung aja klik. Kita akan menggunakan framework Echo. Kurang lebih sama kayak tadi. Di sini cara pakainya, ini cara generate-nya. Lalu di sini ada Swagger untuk Echo-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga ada contoh code-nya, kita langsung praktekin aja ya. Nah, kita udah di project-nya. Di sini gue udah bikin folder Swagger Echo. Teman-teman bisa ikutin aja ya biar kita bisa sama-sama belajar. Pertama gue bikin folder file dulu namanya main.go. Package main ya. Kalau nggak kita copy aja deh yang dari sini contohnya ya. Kita copy semuanya. Nanti saya bakal bantu jelasin ya. Oke, ini bakal error ya karena kita belum install dependensinya ya. Kita open new terminal di swagger.echo di folder projectnya. Setelah itu go mode init dulu untuk menginisiasi modulnya. Oke, setelah sudah kita akan ikuti yang ada di sini ya. Kita go get dulu yang ada di sini. Emang agak lama ya. Oke, berhasil ya, lumayan cepat. Ini juga kita jalanin aja. Oke, setelah itu kita go get juga yang Echo Swagger. Oke, Echo Swaggernya sudah. Ini juga udah ya, udah hijau lah, udah nggak merah lagi. Oh, ini di doc is generated by Swagshell, you have to import it. Nah, si ini adalah nama foldernya ya. Folder si docs itu nanti bakalnya di mana. Nah, ini kita bakal ngikutin si go mode-nya karena kita pakai YouTube Swag Echo, berarti di sini kita ganti YouTube Swag Echo. Nah, kayak gini. Oh, mungkin karena memang belum ada ya dia, jadi dia bakal error merah. Oke, nggak masalah ya. Coba kita
jalanin swag ini dulu kali ya, siapa tahu udah ada. Kita bakal clear dulu, lalu kita jalankan swag ini apakah error apa enggak ya. Oke, berhasil ya, kita udah ngegenerate satu folder docs ya. Setelah kita jalankan swag init, di dalamnya ada docs.go, ada swagger JSON sama swagger YAML. Nah, kita coba bakal kita lihat dulu di sini ya. Kita nggak usah terlalu fokus sama code yang ada di dalam situ. Nah, kita coba run aja. Di sini saya udah set untuk jalan di port 1323. Kita go run main.go. Dan kita akan ke address 13. Nah, lalu kita akan masuk ke swagger/index.html. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah dokumentasi yang udah kita generate tadi. Belum ada apa-apa ya, karena memang belum ada API-nya gitu. Hanya API Swagger aja gitu. Oke, kita akan coba tambahkan API biar nanti udah kelihatan nggak kosong kayak gini. Nah, di sini juga ada Swagger itu memiliki code-nya juga sebenarnya untuk biar kita bisa generate ke dokumennya ya. Di sini ada seperti title, ini title projectnya namanya misalkan kita rubah jadi API echo misalkan ya, test Swagger, versinya sama, deskripsinya this is example of Swagger gitu ya, of server Swagger, example of Swagger. Oke. Lalu di sini ada contact name dan lain-lain, bisa disesuaikan aja ya gitu cara ininya apa sesuai dengan project teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan, hostnya adalah localhost port 1323 ya. Terus base path-nya adalah API v1 gitulah. Base path ini adalah base path API-nya. Lalu kita coba bikin grup ya. Get group. API v1. Oke. Lalu kita bikin API-nya ya. Tentu kita coba pakai post aja. Kita akan coba bikin API get product ya di sini. Kita bikin fungsi get product. Ini nggak apa-apa, kita kosongin dulu aja. Lalu kita bikin fungsi get product di bawah sini. Oke. Bikin func get product. Context. Kita akan coba bikin satu struct aja kali ya di sini. Type-nya, struct-nya product request gitu ya. Struct. Kita kasih ID in. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih example. Example-nya 1. Kita bikin name string JSON name example Andi gitu ya. Oh, ini salah. Nah. DSC deskripsi example contoh. Oke. Nah, kita akan coba langsung aja panggil. Kita isi si product request ini.
namanya Andi. DSC nya contoh. Oke, kita samain aja. Lalu kita return aja gitu ya API nya. Oke, kita akan coba kayak gini dulu aja ya. Oh ini sorry, ini C. Oke, ini udah oke ya. Nah, kalau misalkan hanya seperti ini, nanti si Swagger-nya itu nggak bakal ngedetect gitu ya kalau misalkan kita belum kasih flag. Kita perlu kasih tag juga teman-teman. Jadi kita perlu bikin tags. Tagsnya namanya apa? Misalkan tags API-nya itu kelompoknya gitu ya. Products. Terus misalkan summary namanya, nama ininya, nama API-nya misalkan API get product. Lalu kita bikin routernya. Misalkan routernya adalah get product ya, product. Lalu metodenya adalah post. Lalu kita bisa tambahkan parameter. Paramnya adalah request. Product request. Lalu namanya adalah pilot body raw. Nah, accept JSON. Lalu juga kita bisa kasih produce JSON. Sorry, ini dikasih keong ya ininya. Param produce JSON. Lalu kita kasih success-nya adalah 200. Kita kasih array dari si payload ini aja deh, samain aja. Dan ketika failure, jadi dia bakal diawali dengan keong seperti ini ya, si code-nya itu. Lalu kalau gagal kita kasih 400 aja. Oke, sudah ya seperti ini. Kita akan coba generate API yang udah kita buat barusan ini. Kita clear dulu, lalu kita swag init lagi. Oke, ini udah ke generate ya, sudah terbaharui gitu si dokumentasinya. Lalu kita go run main.go. Nah, kalau kita refresh nanti dia akan muncul API baru ya, get product di sini. Di sini ada ini deskripsinya tadi yang udah kita tambah, summary-nya. Lalu di sini ada request-nya, request payload-nya. Di sini ada nama payload-nya, payload body raw, terus ada ID, string, name, lalu ada responnya juga. Di sini ada contohnya. Kalau misalkan 200 oke, kalau 400 berarti bad request, seperti itu. Kurang lebih teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu sih. Tapi di sini kayaknya kita ada sedikit miss ya. Di bagian sininya nggak kerubah gitu. Coba nanti saya cek dulu kali ya. Oh, kita salah di sininya nih. Harusnya example, nggak pakai S. Coba generate lagi. Lalu kita run ulang. Lalu saya refresh. Nah, ini bakal berubah ya. Ini ada contoh datanya, contoh ID 1 Andi, seperti itu. Oke. Cukup oke. Lalu kita akan coba bikin API yang lain gitu. Misalkan kita coba kopas aja. Kita akan bikin get product detail. Get product detail. Lalu kita copy aja ini ya, biar cepat. Get product detail. Lalu kita tagnya tetap tag itu kayak pengelompokan ya, grouping.
Dari sumbernya get product detail, lalu di sini get product detail, request, yang lainnya kita samakan aja lah. Lalu kita swag init lagi dan kita go run my.go. Nah, kita refresh lagi. Nah, udah muncul ya. Nah, jadi seperti itu cara pembuatannya teman-teman. Jadi setiap teman-teman bikin API baru, di atas fungsi handlernya ini perlu di define key seperti ini gitu, seperti tag, summary, router, param, accept, dan lain-lain, biar nanti si swaggernya itu bisa ngegenerate ke dalam bentuk dokumentasi seperti ini gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah seperti ini tuh kita bisa cobain gitu teman-teman. Nih, misalkan kita akan klik try out aja, itu bisa rubah ya teksnya tadi, kita coba execute aja. Nah, nanti akan muncul responnya seperti ini nih. Nah, di sini saya kenal CWRS, mungkin karena nyobanya di lokal ya. Saya coba tambahkan CWRS use middleware CORS save. Oke, ini kita belum ada, kita akan coba tambahkan dulu. Go get middleware. Oke, ini harusnya udah. Oke, udah ya, udah kita tambahkan middleware. Lalu kita coba kita run lagi, go run my.go. Oke, ini udah jalan. Kita refresh aja, kita coba try lagi, sekali lagi try, lalu kita execute. Oke, nah muncul ya ini responnya nih, berhasil respon headernya ini ada hasil bodinya, dan kita bisa langsung download juga gitu contoh responnya. Kalau ini kan contoh respon yang kita buat dari Swagger, ini respon real yang kita coba barusan gitu. Kalau misalkan kita rubah di sininya, oh ya kita belum bisa karena di sini nggak dinamis ya si variabelnya. Oke, kurang lebih kayak gitu sih teman-teman cara untuk bikin pengaplikasian Swagger di Golang gitu ya, cara untuk pasangnya seperti itu. Lalu juga teman-teman kalau misalkan bingung ini sebenarnya teks yang ada di sini dari mana sih gitu. Nah, di situ ada di sini nih komennya nih, declarative comment formatnya ada di sini ya, jadi lihat sini ada title, version, description, tag name, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa explore sendiri apa aja sih yang perlu teman-teman pasang di masing-masing API teman-teman gitu untuk kebutuhan dokumentasinya gitu, biar semakin informatif gitu ya kan. Oke, segitu aja paling tutorial kita malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. See you next time. Bye.